semuanya jadi lebih baik lagi. Dan kau mengembalikan semuanya jadi lebih indah lagi. Dan sinar kemuliaan penuh tempat ini sampai kami tidak tahan berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau mulia, Engkau sangat mulia. Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kau menjadikan open heaven, langit terbuka bagi kami, dan pintu surga sudah terbuka bagi kami. Sebab itu kami tahu tanah yang tadinya besi akan Kau jadikan tanah yang subur bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Suasana di pagi hari yang indah. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Inilah kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami memerlukan pengertian-pengertian daripada sentuhan-sentuhan ilahi. Itu sebabnya Tuhan berbicara lebih lagi kepada kami, supaya kami ini diteguhkan, supaya kami ini tahu jalan yang benar, supaya kami ini tahu kehendak-Mu. Tuhan, hanya satu hal, kami ingin menyenangkan hati, dan hidup kami yang hanya sebentar ini akan berkenan di hadirat-Mu, sehingga saatnya nanti kami tidak dapat berbuat apa-apa, saatnya kami kembali kepada-Mu. Kami sudah lakukan yang terbaik daripada kami untuk gereja-Mu, untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini pujian kami. Kami persembahkan dari tempat ini dengan hati penuh sukacita. Praise the Lord. Haleluya. Engkau yang saya berikan kerajaan surga yang terbaik, katakan amin. Tangan ini Bapak Ibu saudara-saudara berkati. Terima kasih worship leader, singer, pemain musik yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang langit terbuka, bagian yang ketiga, yaitu tanah besi akan dijadikan Tuhan tanah yang subur. Apa artinya ini? Oh, ternyata Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya dibawa kepada satu dimensi, yaitu dimensi perpindahan antara yang tadinya dikuasai oleh kutub, dikuasai karena tanah kita yang kita kerjakan ini adalah tanah yang tidak menghasilkan, tanah yang tidak mungkin ditanam kemudian subur, tidak mungkin tanah ini menghasilkan sesuatu, tapi dipindahkan. Good news-nya hari ini, Tuhan yang hadir bagi saudara dan saya menggantikan tanah yang tadinya besi jadi tanah subur. Amin. Sehingga bisa kita tanam benih yang diberikan Tuhan itu bisa dilipat gandakan menjadi tuaian-tuaian 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali akan kita tuai. 2025 saya percaya saudara dan saya akan ada di tanah yang subur. Pekalongan ini akan menjadi tanah yang subur bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kemudian apa artinya hidup di dimensi tanah besi? Apa artinya? Yuk kita baca di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing. Tidak ada penduduknya. Mau diapa-apain, keadaan seperti ini, tanah besi ini tidak dapat dikerjakan, tidak dapat menghasilkan. Ada kebuntuan, baik ini secara jasmani, rohani, finansial, baik pribadi maupun secara global. Tanah seperti ini tanah yang membuat kegagalan dan kegagalan. Itu namanya tanah besi. Itu tidak dapat dikerjakan oleh siapapun juga. Tetapi nanti kita akan melihat
Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Sebab saudara dan saya nantinya akan dibawa Tuhan dari kutuk kepada berkat. Amin. Haleluya. Kemudian Alkitab mengajarkan selain tanah besi keadaannya seperti itu, juga ada yang namanya tanah subur. Kita harus tahu dulu tanah subur. Bagaimana ini tanah subur? Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini sebabnya kita harus tahu kutuk itu seperti ini, seperti kejadian tadi, ya. Lalu bagaimana kita memindahkan kutuk itu jadi tanah yang subur? Di situ dikatakan ada beberapa hal di dalam satu perikop firman Tuhan ini, bahwa tempat kalau orang ada dalam kutuk, itu tempat di mana dia ada itu juga terkutuk. Jadi semua usaha yang diusahakan itu tidak ada hasilnya, tidak pernah menghasilkan. Kejadian 3 ayat 17 tadi dikatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang usaha buka toko, usaha apapun juga, bahkan kita usaha dalam bidang apapun yang kita kerjakan, seolah-olah itu tidak ada hasilnya. Itu adalah satu yang sia-sia saja. Kita bisa kerja keras, kita bisa rajin dari pagi sampai malam kerja, tapi tidak ada hasilnya. Seolah-olah kita dapat uang masuk kantong, kantong itu bolong, sehingga apa, lepas dan ada bocor. Ketika kita dapat seember air penuh, tapi ember itu borot, maka dikatakan banyak bocoran dan habislah hasilnya. Ada di tanah yang terkutuk, karena kutuk seolah-olah sebagai tembok yang tidak bisa didobrak. Baik dia bekerja ataupun berdoa, aku sudah kerjakan, aku sudah doakan, bahkan aku sudah rajin sekali melayani, tapi kenapa masih ada di tanah itu? Karena kau masih ada di posisi itu. Sekalipun kau kerja, sekalipun kau doa, sekalipun kau rajin melayani, sekalipun kau rajin ibadah, sekalipun kau rajin baca firman, tapi kalau posisimu masih ada di tanah yang terkutuk, tidak akan menghasilkan, tidak akan dapat apa-apa, sia-sia, gagal, seperti nembus tembok saja. Doamu seperti nembus plafon, tidak ada apa-apa, seperti angin, sudah habis. Itu karena ada di tanah yang terkutuk. Susah payah. Ketika hidup dalam kutuk itu rasanya pahit. Hidup itu pahit, tidak ada manisnya. Kalau lagu katakan, gecatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kalau hidup di posisi ada di tanah yang terkutuk, semuanya pahit, tidak ada baik-baiknya, tidak bisa mengecap, rasanya pahit. Orang kalau sakit itu makan apa-apa pahit tidak? Pahit, tidak bisa ada enaknya. Kenapa? Masih hidup di tanah yang terkutuk. Tadi ayat 17, 18, 19, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Jadi apapun yang dilakukan tidak akan mendapatkan hasil pahit. Seolah-olah payah sekali, sampai capek seperti apapun engkau usahakan tetap pahit. Hidup pahit,
yang tidak ada. Dan itu yang bukan dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, keadaan seperti tanah tertutup itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah merencanakan hidupmu dan hidupku itu ada kembali ke Eden, kembali ke Firdaus, kembali ke Eden, suasana yang indah, suasana yang luar biasa, penuh damai, penuh sejahtera. Ya, tetapi kalau masih pahit, tidak ada enak-enaknya, tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera, apapun yang kita lakukan rasanya mentok, rasanya susah payah kita, tidak ada gunanya. Karena apa? Masih ada di tanah yang tertutup. Dan apa? Kemudian katakan firman, duri, kutuk duri, ya, tumbuh-tumbuhan kalau berduri tidak bisa dinikmati. Jadi sebesar-besarnya hasilmu rasanya pahit, tidak bisa dinikmati, tidak bisa menikmati apa yang kau peroleh dengan jerih payahmu, tidak bisa. Karena apa? Ketika hasil tidak bisa dinikmati itu seperti semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Jadi seolah-olah kerja keras, dapat buahnya, hati tidak suka, tidak senang. Karena apa? Karena selalu saja sakit penyakit datang. Sakit ini, belum sakit itu, sakit penyakit terus datang. Hasilmu itu loh, hanya untuk mengobati, hanya untuk beli obat sakit penyakit, ada di tanah tertutup. Atau pengeluaran yang tidak terduga, yang salah ini sebenarnya tidak harus keluar ini, tidak harus dikeluarkan biaya-biaya seperti ini. Tapi pengeluaran tak terduga tiba-tiba saja loh, ban bocor, nanti tiba-tiba keserempet, tiba-tiba akinya harus ganti, ya, sehingga mobil itu seharusnya mobil itu bisa dinikmati seluruh keluarga, tapi ini wadah saja. Heran aku Bu, rumahku itu loh seharusnya bisa dinikmati semua keluarga, tapi ada saja ya yang rasa-rasanya rumahnya jadi rumah yang penuh dengan biaya, gitu ya. Boros, bocor, bolong, kantong yang boros, ya, kutuk itu tidak bisa dinikmati, ya. Kemudian yang berikutnya, kutuk kehidupan yang tidak layak. Ketika Anda mulai sadar, oh iya, ternyata hidupku itu tidak layak. Dari pakaian, ya, tidak layak dipakai, tapi harus pakai itu karena tidak ada yang lain. Kemudian dari makanan, ya, sampai pemerintah luar biasa loh, pemerintah Prabowo itu luar biasa. Sampai diperhatikan makan siang anak-anak gratis. Karena apa? Banyak yang tidak layak makan. Segondok, dok ceplok, dok dadar, dok kecap, dok pedes, ya, tidak ada gizinya, tidak layak. Demikian juga rumah, ada berapa banyak rumah yang tidak layak pakai, ya, sudah kecil sekali, ya, mungkin LSS rumah sangat dan sangat sederhana, gitu ya. Belum lagi satu rumah ditempati oleh 3-4 keluarga, gitu ya. Jadi tidak layak pakai. Karena apa? Ada berapa banyak yang seperti itu. Tapi harus ada di situ, posisi itu. Karena mereka tidak sadar ada di bawah kutuk tanah yang terkutuk, ya. Tidak sadar, tidak layak. Kemudian ada berapa lagi yang dikatakan firman, kutuk itu menderita seumur hidup. Menderita seumur Kejadian 3:19 dan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi jadi tanah. Dari tanah diciptakan, kalau tidak mau pindah dari kutuk ini, ya, itu sampai jadi tanah itu sampai sak matinya, sampai sak meninggalnya di posisi ini. Kira-kira mengerikan tidak, saudara? Kira-kira kasihan tidak, saudara? Orang-orang yang hidup di bawah kutuk, kira-kira, ya, orang-orang seperti ini mendapatkan belas kasihan tidak
kasihan dari Bapa, mendapatkan belas kasihan yang dari Bapa sebenarnya. Maka itu hari ini good news-nya, Yesus diberikan bagi saudara dan saya, supaya setiap orang yang masih ada di bawah kutuk ini akan berpindah secara natural, supranatural, berpindah jadi hukum berkat, amin. Tanah subur, dan terkutuk lagi, amin. Good news-nya Yesus diberikan bagi kita untuk membebaskan kita, amin. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana proses pembebasan itu, supaya tanah tadinya terkutuk, tanah bersih akan pindah jadi, berubah jadi tanah subur yang kita tahu hari ini kuncinya adalah salib Kristus. Ya, sama-sama katakan sama saya, kuncinya untuk pindah yaitu apa? Salib Kristus. Sekali lagi katakan, salib Kristus. Sekali lagi dengan teriak katakan, salib Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Salib Kristus. Salib Kristus membuat hidup tidak terbelenggu lagi, membuat kerja keras menjadi satu keadaan kondisi yang bisa kita nikmati, menjadikan kemiskinan jadi keberhasilan, kesuksesan luar biasa. Salib Kristus menjadikan yang tadinya miskin blessing akan menjadi full blessing, full berkat Tuhan. Dan itu ada di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kuncinya kita tahu untuk jadi kaya dari miskin, untuk jadi sukses dari gagal, kuncinya tadi salib Kristus. Lah kemudian salib Kristus diapain? Apakah hanya mengerti saja dan berteriak dan salib Kristus? Belum terjadi. Tetapi ketika kita mulai mengaktifkan salib Kristus ini, mengerti? Jadi kalau hanya sekedar ngerti tok salib Kristus, tidak terjadi apa-apa juga. Tapi ketika kita tahu harus ngapain kita dengan salib ini, harus mengaktifkan salib Kristus, on-kan salib Kristus. Selama ini masih off, mati, tidak terjadi apa-apa. Ya sekedar salib yang dipasang-pasang, ya sekedar salib yang kita mengerti ada salib-salib. Sudah kita mengerti firman Tuhan, oh Yesus disalib dan gitu aja. Tapi hari ini ya, kita harus pindah. Saudara dan saya harus pindah, harus pindah. Itu tidak enak, tempat itu tadi tidak enak, terkutuk, tidak bisa dinikmati, tidak ada hasilnya apa-apa, sia-sia nanti. Hidup dari awal dibentuk sampai matinya di situ tidak ada yang mau toh? Ada yang mau tidak? Kalau tidak ada yang mau, aktifkan salib Kristus. Katakan sama kanan kirimu, aktifkan salib Kristus. Ayo diaktifkan. Dan caranya bagaimana, Bu? Diaktifkan salib Kristus itu. Caranya kita harus tahu hal-hal ini, 5 hal ini. Yang pertama, tentang kutuk. Dikatakan Yesus menganggung kutuk tanah besi. Salib dibuat dari kayu dari pohon yang dikatakan tertanam di tanah. Dan salib itulah yang dipakai Tuhan, yang dipakai Yesus Kristus untuk melambangkan ini loh, ya, tanah itu sudah dihancurkan kutuk besi, jadi salib yang tertanam itu menjadi tempat ini menjadi diberkati Tuhan. Itu dulu. Jadi menguasai area, menguasai di mana engkau kerjakan segala sesuatu pekerjaan, menguasai area hidupmu, area pelayananmu, area tanah itu, ya. Ini aktifkan, itu satu area, dan area ini sudah dikuasai oleh salib Kristus yang tadinya pohon ditanam itu. Ini aktifkan manusia kita, yang area sudah dikuasai oleh salib Kristus, amin. Seluruh aspek hidupku sudah dikuasai oleh salib Kristus.
aktif. Ya, jadi di saat alam adikodrati, di alam supernatural itu aktif. Area di mana kita berada sudah dikuasai oleh Sang Kristus. Ya. Kemudian berikutnya, yang tadi untuk susah payah tadi, Yesus melalui. Kemudian apa? Salib. Sebelum ada di Golgota, ya, ini bukankah itu dipikul Yesus dengan susah payah, sebab Yesus sudah habis-habisan, sudah diajar, sudah tercabik-cabik, dicabut. Ini loh, kulitnya ini sudah robek-robek dan harus memikul salibnya. Dan dia terseok-seok sampai berapa kali Yesus jatuh. Tetapi cabut lagi, angkat lagi, pikul salib lagi. Terus, dan itu jalannya tidak datar. Jalannya terjal, naik turun. Bayangkan kulit yang sudah tercabik masih tersayat oleh salib, oleh kayu. Bukan kayu yang sudah halus, tetapi kayu yang kasar. Betapa sakitnya, betapa susah payahnya. Tetapi apa? Susah payah Kristus ini sampai di Golgota dan akhirnya dibantu oleh Simon dan Kirina. Karena apa? Karena tanggung susah payah kita ketika kita harus menanggung kutuk tanah besi kita. Sudah ditanggung oleh Yesus Kristus pada waktu pikul salib ke bukit Golgota. Ada amin. Aktif sekarang iman. Jadi kalau engkau saat ini ngerasain susah payah, belum ada apa-apanya dibanding dengan susah payah Kristus Yesus waktu memikul salib. Kalau engkau rasain hari-hari ini susah payah kau kerja, susah payah kau mendidik anakmu, susah payah kau membangun keluargamu, susah payah kau membangun gereja ini, belum ada apa-apanya dengan apa yang sudah dibangun oleh Yesus Kristus Tuhan. Ada saat susah payahnya membangun sampai Golgota, sampai selesai pekerjaan. Itu yang harus kita aktifkan, mengerti akan hal ini. Kemudian kutuk duri, bukankah waktu itu Tuhan Yesus juga sudah mematahkan kutuk duri ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, dia dimahkotai duri. Dan ingatkah pada saat Tuhan mengutuk karena manusia jatuh dalam dosa, tanaman berduri, semak duri tidak bisa dinikmati. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah mematahkan kasus tentang semak duri ini yang tidak bisa kita nikmati tadi. Dengan apa? Bermahkota duri. Mahkota itu dibuat dari duri dan semak, terus ya melingkar, dan itu dimahkotakan ke kepala Yesus. Dan saat itu duri-duri itu menancap ya di kepala Yesus. Bukan itu sakit sekali, tajam sekali, dan mengeluarkan darah. Dengan mahkota duri bercucuran keluar, ya bercucuran, hancur kepala Tuhan Yesus, hancur kulit-kulit kepala Tuhan Yesus. Bukankah itu untuk saudara dan saya juga, supaya kita dapat menikmati hidup ini, kita dapat menikmati kerja keras kita, menikmati hasil, menikmati apa yang kita usahakan. Karena Tuhan sudah dimahkotai duri. Untuk apa saudara dan saya bisa menikmati, tidak lagi ada di bawah hukum kutuk. Itu yang harus diaktifkan, dimengerti, diingat selalu, supaya ketika hari-hari ini kalau ada pengeluaran, sakit, kalau ada hal-hal yang tidak terduga harus terjadi dalam kehidupan kita, maka aktifkan ini dengan perkataan-perkataan profetik. Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakitku, sudah menanggung semua derita yang tidak bisa dinikmati di dalam nama Yesus. Dan keluar, Yesus menanggung kehidupan yang tidak layak tadi. Hidup yang tidak layak ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bukankah saat Tuhan Yesus ditangkap, saat itu dia dilucuti pakaiannya diundi,
Bukankah saat itu Yesus dipukul? Berapa orang tidak terhingga pukulan itu tidak terhitung. Karena itu sudah hancur. Tubuh Tuhan Yesus sudah hancur. Di dalamnya itu sudah hancur. Karena pukulan-pukulan itu. Bukankah saat itu Tuhan Yesus diludahi? Layak tidak manusia diludahi? Tuhan Yesus diludahi itu. Tuhan Yesus dikata-katain. Tuhan Yesus kata, kamu raja, kamu harusnya punya banyak pasukan untuk menolong engkau. Tuhan Yesus bukan hanya dicambuk saja, tapi cambuk itu benar-benar mencabik kulitnya. Ada berapa cambukan? Tuhan Yesus sungguh-sungguh menanggung semua yang tidak layak dan dihina. Bahkan apa? Salib. Disalib, dipaku tangan dan kakinya. Bukan hanya itu. Ini dipukul. Coba saudara, pakai kayu aja mukul lutut sakit. Itu dipukul, diremukkan untuk menghadapi firman Tuhan. Remuk, tubuhnya remuk, tulangnya remuk, tumitnya remuk. Bukankah itu untuk menanggung hidup yang tidak layak kita? Seharusnya kita tidak layak hidup, tidak layak makan, tidak layak apa-apa di dunia ini. Yesus yang sudah melayani. Bahkan ketika harus salib, harus benar dari sana. Amin. Yang diberikan minum apa? Dicucukkan anggur asam. Bukankah seperti itu yang dilakukan mereka untuk Tuhan Yesus? Anggur asam. Sudah berdarah-darah, dikasih anggur asam, perih gak? Perih banget. Perih banget itu. Dan itu anggur asam itu muncrat di tubuhnya, perih banget, sekujur tubuhnya perih. Bapak saudara, untuk apa Tuhan Yesus lakukan seperti itu? Untuk saudara dan saya, saudara dan saya menanggung ini hidup yang akhirnya tidak layak, dilayakkan Tuhan. Amin. Jadi layak kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, membuat kita bisa menikmati hidup ini, membuat kita bisa menikmati anugerah favor Tuhan, membuat 2025 ini kita mau melangkah dengan langkah-langkah iman yang produktif, membuat kita bisa memerintah bersama Allah, dilayakkan untuk memerintah bersama Allah. Bukan besok kalau kita mati masuk surga, tetapi memerintah bersama Allah. Justru di tempat ini, justru di Pekalongan ini, justru di gereja ini, di dunia ini, untuk memerintah di tempat ini bersama Tuhan dan mengatasi semua persoalan-persoalan, masalah-masalah yang didatangkan oleh si jahat atas tempat ini. Itu sebabnya kita dilayakkan belajar mengaktifkan kuasa kayu salib Kristus. Belajar mengaktifkan kuasa kayu salib Kristus. Ada amin? Dengan apa? Iman, perkataan, perbuatan. 3 hal ini caranya. Iman, perkatakan terus. Punya iman, percaya. Perkatakan terus, aku pasti bisa, aku pasti mampu, aku pasti berkati, aku mau pindah, aku tidak malah dikutuk, terkutuk. Aku tidak mau hidup tanah yang bersifat. Aku harus mampu menanggung semuanya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Aku bukan orang yang miskin lagi, tetapi aku diperkaya dengan kemuliaan dan kekayaan. Aku tidak mau ada di tanah terkutuk lagi. Aku pasti ada di tanah yang subur, di tanah penuh berkat, penuh anugerah dari surga. Dapat berkat, dapat anugerah. Amin. Haleluya. Yesus sudah katakan mulai sekarang iman, perbuatan, perkataan. Itu sebabnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita tuai. Orang kalau mau menuai harus menanam. Betul nggak? Mau menuai kok? Siapa mau menuai? Siapa mau menuai
Aktif dulu. Ya. Jangan mikir ke arah finansial dulu. Tuhan ingin kerjakan tanah subur bagimu. Dan Tuhan sudah buktikan itu di atas kayu salib. Dan Tuhan janjikan hari ini, tanah subur itu bukan hanya tanah subur. Dan buat apa kita pindah ke tanah subur, kemudian kita tidak ngapa-ngapain? Kita tidak kemudian sudah mengaktifkan salib Kristus sampai kita pindah ke tanah subur. Tapi setelah kita ada di tempat ini, tanah yang subur ini, tanah penuh favor ini, kemudian kita tidak ngapa-ngapain, kita diam saja, ada hasilnya. Kita bisa menikmati hasilnya, kita bisa menuai hasilnya, kita tidak ngapa-ngapain. Tidak bisa. Hei proses, yang benar aja. Mau menuai, mau menikmati hasilnya, tapi tidak ngapa-ngapain. Tapi tidak pernah ngapa-ngapain, ya tidak bisa. Kita diam aja tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Cucurkan air matamu sampai engkau benar-benar habis-habisan. Kerja keras. Engkau nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang tabur benih pasti menuai dengan sorak-sorai. Yang tabur benih pasti membawa berkas-berkasnya. Jangan sampai salah kaprah, sudah dipindah ke tanah subur, sudah dikasih favor, tapi ternyata tidak ada apa-apa juga yang dihasilkan. Ya, itu sebabnya kita harus aktifkan benih profetik. Benih profetik itu punya kuasa, jangan remehkan. Benih yang Tuhan sudah berikan di hidupmu masing-masing. Dalam hal ini benih itu apa? Tadi saya katakan, jangan underestimate dulu mikir uang. Mikir ini finansialnya. Benih yang dikasihkan di dalam hidup kita, saudara-saudara saya. Benih yang nanti akan bertumbuh. Bisa jadi itu benih kita memiliki kepandaian, kepintaran, ide kreatif. Benih itu bisa jadi waktu-waktu kita. Benih itu bisa jadi apa? Talenta kita. Talenta untuk memanage, talenta untuk mengatur, talenta yang Tuhan sudah berikan untuk kita bisa kerjakan kepandaian, kepintaran, keterampilan. Talenta itu. Talenta untuk kita bisa bicara. Talenta kita untuk bisa memotivasi seseorang. Sebagai motivator. Talenta ini bisa kita gunakan. Talenta apa lagi? Setelah itu Tuhan berkati kita dengan berkat yang tadinya yang natural jadi supernatural, jadi benar-benar natural. Berkat yang berlimpah. Kita jadi berkat, saluran berkat. Ya, itu baru uang kita, itu baru kemampuan kita, itu baru finansial kita. Tapi benih dalam hal ini bicara banyak hal dalam hidup kita yang bisa kita taburkan untuk kemuliaan Tuhan. Di gereja Tuhan apalagi, di kota Pekalongan ini apalagi, di keluarga kita, pekerjaan kita, bisa kita taburkan kalau kita mau menuai berkali-kali lipat. Kenapa? Ini benih. Coba sekarang tindakan profetik benih Tuhan yang tadi saya katakan berbagai macam hal sudah ada di genggamanmu. Coba tangan kanan genggam. Ini benihmu. Benih itu dalam genggamanmu sekarang. Dan benih itu bisa katakan macam-macam. Ya, ini benih. Katakan, aku menggenggam benihmu Tuhan. Aku genggam benihmu. Aku genggam benihmu Tuhan di tanah yang subur ini. Aku genggam benih. Aku sudah dapat benih yang dari Tuhan. Tapi ketika seorang itu sudah dapat benih, sudah genggam benih, sudah bawa benih, kemudian benih ini digenggami terus. Bisa nggak nabur? Anak kecil aja, cucu saya saja bilang, ya kalau udah di tanah, kalau udah ditabur ya udah bisa. Akan tumbuh tanamannya, apalagi menghasilkan. Kalau mbok genggam terus, bubuk nggak pernah berhasil ya.
kok enggak nih ya? Lah kamu ngapain sekarang? Coba apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Yang kamu balas cinta kasih Tuhan pada kamu. Kamu sudah dikasih ini, kasih kepintaran, kasih potensi. Ya, kamu sudah menggigil benih. Tapi benih itu enggak kamu apa-apain, digenggam aja atau dikantongi seperti saya dikasih permen coklat tadi, mana dikantongi belum kamu makan, nanti di hotel aja dimakan, ya, sama ngopi-ngopi. Ini habis ya. Benih digenggami terus, nggak pernah lo apa-apain, hanya untukmu, bisa jadi enggak? Walaupun di tanah subur, walaupun kasih favor, open heaven, tapi kalau benih ini tidak kamu tabur, mana? Atau kamu kantongi saja, dikantongi saja, dikantongi saja, disimpan saja, sudah disimpan, itu weko, aku sudah dikasih loh. Bisa enggak di tanah subur kita kemudian semua panen, kita panen enggak? Lah, aku kok enggak panen ya? Lah, aku kok tabur enggak dulu waktu musim menabur? Enggak, aku enggak apa-apain. Lah, ya benar itu logis. Lah, enggak apa-apain kok, enggak nabur apa-apa kok minta nuai. Enggak nanam kok minta hasil. Enggak bisa. Cara untuk mengaktifkan iman, perbuatan, perkataan, dan kau sudah kasih benih, bok genggam, ya ditaburkan. Bila perlu dengan mencucukkan air mata. Jadi aku yang butuh, ya, jadi aku yang untuk keluargaku, ya, waktu-waktuku. Jadi aku yang benar-benar, ya, ini kepintaranku, bisa tapi tidak pernah untuk Tuhan, hanya untuk kebutuhannya dia sendiri. Bisa, harus taburkan. Karena benih itu adalah iman. Ingat Abraham mau dijadikan Tuhan Bapak orang percaya dan menjadi berkat bagi kita semua sampai hari ini. Firman Tuhan, karena firman Tuhan catat semuanya. Ya, dengan apa? Tindakan yang dilakukan Abraham. Ketika Abraham dijanjini sama Tuhan, kasih anak, diberi anak, ya, susah payah sampai umur tuanya diberi anak. Tiba-tiba Tuhan minta anak itu. Kalau Abraham tidak punya benih iman, Abraham itu genggam benih iman, genggam anaknya loh, sayang sama anaknya loh, benar enggak? Anak satu-satunya loh sekarang, tapi diminta Tuhan. Abraham kalau lebih sayang sama anaknya, janji Tuhan, maka tidak terjadi apa-apa, digenggami terus, sayang terus, dipeluk terus, angkat terus, simpan terus Iskak. Tapi tidak, Abraham bapak orang beriman, punya iman bahwa apa? Anak dia lebih mencintai, mengasihi orang atau Tuhan yang memberi janji, benar tidak? Abraham lebih percaya dengan iman kepada Tuhan yang memberi janji. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya sudah, berikan sama Tuhan dan berikanlah Iskak. Tapi jiwa jile Tuhan menyediakan segala sesuatu yang harusnya dikorbankan, benar tidak? Itu yang harus kita aktifkan. Kadang-kadang kita memegang genggam misal Tuhan yang harusnya diminta Tuhan, harusnya diberikan pada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan. Kita percaya kepada Sang Pemberi janji kepada kita, amin. Sehingga dengan janji itu sendiri, dengan hal yang berharga bagi kita mungkin itu sendiri, kita tidak ada apa-apa. Kembalikan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Seperti Abraham, maka Abraham mendapatkan teritorial, mendapatkan kemasyuran, mendapatkan keturunan yang seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Maka kalau kita ada di satu tempat penantian nanti, ada di pangkuan Abraham yang dipakai Abraham. Amin. Haleluya. Benih itu sangat pribadi sekali antara kita sama Tuhan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap jadi satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Betul? Gandum itu kalau bertumbuh satu biji kalau bertumbuh, nanti buahnya itu akan banyak, betul? Dan semakin banyak, semakin merunduk, itu semakin banyak buahnya. Gandum. Jadi tentang benih yang Tuhan berikan bagi kita yang sudah ada dalam genggaman kita, itu yang tahu antara kita dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus sudah jadi benih bagi dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Dari satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, yang diberikan oleh Bapa di surga untuk dunia ini. Yesus sudah diberikan sama Bapa, diberikan untuk dunia ini sampai menanggung seperti tadi yang kita aktifkan tadi, pengertian dari Yesus yang sudah mati bagi kita. Jadinya banyak. Seluruh dunia ini yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan tidak mati sia-sia binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal, termasuk saudara dan saya. Ayo katakan kanan kirimu, kamu ya, itu benihmu yang kok genggam itu tabur. Benih yang digenggam tabur. Katakan sama kanan kirimu, sama dirimu sendiri. Ayo tadi genggaman tadi mana? Ayo tidak berkutik, genggamanmu tadi mana? Genggamanmu tadi mana? Suamiku, genggamanmu tadi mana? Dia tidak ada. Ayo sekarang berarti kamu tabur. Sekali lagi tabur. Beri kemuliaan pada Tuhan. Gitu. Nanti tunggu ya saatnya. Pasti kau akan menolong. Kami tak jiwa-jiwa baru. Dan ada mau. Semua genggam sendiri-sendiri. Aku bisa. Aku bisa punya income. Tidak pernah ngapa-ngapain. Tidak ada jiwa-jiwa, tidak ada. Hanya kalau saudara dan saya tabur. Apapun yang kau punya, apapun yang kau punya, ini saatnya menabur. Bu, bagaimana nih keadaannya sulit tuh? Ini keadaannya masa-masa sulit, masa-masa krisis, ya, masa-masa ladang ini loh, ya. Bagaimana ini sulit krisis? Dan ingat janda Sarfat. Nanti dibaca 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Bukankah janda Sarfat ini krisis dalam hidupnya, masa sulit dalam hidupnya? Dia tidak punya apa-apa, hanya segenggam tepung saja. Dan kalau itu sudah dimasak dan sedikit buli-buli di air itu, minyak dibuli-buli untuk memasak segenggam tepung. Dan kalau itu sudah dimasak, sudah. Besok mau makan apa tidak ngerti dia sama anaknya. Bukankah itu masa sulit bagi janda Sarfat? Bukankah itu masa sukar bagi janda Sarfat? Bukankah itu kekurangan? Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan ditabur, maka dia dapat lebih, more. Setiap hari bukan hanya sekali. Sehari mungkin bisa 3 kali mau dimakan, masak apa saja bisa. Mau dimasak apa saja bisa, karena apa yang ada di genggaman tidak akan pernah habis. Dapat terus tabur, dapat, ada yang tidak akan berhenti lagi, ada. Genggam tabur, buka toh, genggam lagi, dapat lagi, tabur lagi, ayo, genggam, buka, suaminya genggam, buka. Saya ngajari ya dia, ayo genggam ya, buka ya, genggam, buka. Banyak sekali nanti yang bisa kita lakukan untuk gereja Tuhan. Dan benih yang ditabur membuka pintu langit. Baru itu terjadi open heaven. Langit akan terbuka. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas kita yang menabur dalam masa krisis, bahkan sampai mencucurkan air mata, pulang membawa berkas-berkasnya sampai orang tua. Seperti itu. Katakan, aku menabur untuk pemulihan keluargaku, aku menabur untuk pemulihan gerejaku, aku
aku nabur untuk pekerjaan, aku nabur kesembuhan tubuhku, tabur. Dan jangan takut menabur itu. Musuh daripada keinginan kita di tempat ini, ya, amin, haleluya, ya. Karena logis pikiran kita keluar dari pintu itu. Takut daya. Mulai ya, pikiran-pikiran mulai distrak dengan semuanya, lingkungan kita ya, pengaruh-pengaruh, maka takut untuk nabur. Kadang-kadang seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau itu terjadi, itu memang akan terjadi. Karena iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak mau, iblis juga menabur hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Iblis juga menabur rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas. Iblis juga menabur panca indera kita melihat situasi keadaan dunia semakin sulit, semakin tidak baik. Dan bahkan iblis menabur dengan pendengaran kita, dengan semuanya kita melihat, oh keadaan seperti ini, masa aku harus menggunakan waktuku, menggunakan semua apa yang Tuhan berikan padaku, ya. Yang lebih baik untuk keluargaku, lebih baik untuk hidupku, untuk aku sendiri, untuk aku. Jangan takut. Roh ketakutan bukan dari Tuhan, itu taburan si iblis. Tetapi berani tabur. Hari ini highlight kegerakan gereja ini adalah berani tabur. Kegerakan tantangan untuk berani, bukan hanya full heart, full time, bukan hanya full time, full heart. Amin. Full time, full heart, full time, full heart. Jadi semua kita berikan pada Tuhan, di ladang Tuhan. Ayo kita kerjakan ladang Tuhan bersama-sama dengan sepenuh waktu kita, segenap hati kita. Jangan sampai ada takut, tapi dengan iman, perkataan, perbuatan kita mendatangkan tuaian anugerah, tuaian berkat, tuaian rahmat Tuhan, tuaian luar biasa bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita. Dan itu warisan yang paling berharga. Amin. Karena itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan, multiplikasi terus. Dan itu yang membuat Tuhan disukakan dari tempat ini. Engkau akan menjadi orang-orang yang di masa-masa tidak enak, masa sulit, masa akhir zaman. Karena saudara dan saya ini ada di penghujung akhir zaman. Masa ini ada, masa anugerah oke, masa favor iya. Tetapi bukan hanya akhir zaman. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tapi sedikit waktu lagi kita sama-sama gunakan habis-habisan dari tempat kalongan ini untuk kita berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Boleh kita singkat. Mari kita pujikan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya memang berdiri. Kiranya firman Tuhan tadi mengingatkan kita, firman Tuhan membentuk kita. Firman Tuhan membawa kita kepada situasi kondisi yang kita sebenarnya tidak mampu, kita sebenarnya takut, kita sebenarnya tidak ngerti. Sampai hari ini Tuhan membuat kita ngerti, membuat kita tidak takut, membuat kita bisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dari hidup kita, untuk kemuliaan Tuhan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadirat Tuhan. Buat apa kita hidup? Kalau hidup kita sia-sia tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kita hidup kita kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Oh luar biasa. Hari ini sadari itu, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu dengan sebuah ilahi. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bersama untuk orang-Mu. Cemerlang bergaya Mas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.
menjadi mentor rohani saya di tempat ini. Gembala kita Pak Arjo, dia berikan seluruh hidupnya, dia berikan seluruh kemampuannya. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa, tetapi dia berikan hatinya pada Tuhan. Terakhir saya ketemu, terakhir kali saya ketemu dia, saya ketemu jangan pulang dulu, ayo kita ngobrol makan, tak pikir makan di mana? Makan di wedangan sebelah itu, punya jemaat ini, makanannya juga sudah habis. Dan itu terakhir kali dia katakan sama saya, tidak punya apa-apa, aku hanya punya hatiku, punya hatiku untuk aku perjuangkan jemaat Pekalongan ini, gereja Pekalongan ini. Itu sebanyak Bapak Ibu, lanjutkan, teruskan, tabur semua yang kau punya untuk mempertahankan gereja Pekalongan ini. Saya yakin kalau semua menabur akan banyak tuayan, dan beliau memiliki satu cita-cita, Pekalongan ini harus terus ada. Amin. Diperjuangkan oleh beliau, diperjuangkan dengan segala cara. Dia akan sampai Natal. Natal ini aku juga punya ide seperti ini. Jangan uang ada, tapi aku hanya punya hatiku. Aku percaya itu sudah tidak bisa jalan, jangan tidak bisa jalan. Kakinya itu sudah kampung semua. Sampai saya gandeng, saya tuntut. Dan punya apa-apa, bahkan sebentar lagi mungkin aku sudah tidak bisa apa-apa. Kaki sebelah mungkin sudah kampung, aku tidak bisa jalan lagi mungkin. Tapi apa yang punya hati di Pekalongan ini untuk Tuhan, hanya itu bagi saya. Maka saya percaya jemaat Tuhan kasihani Tuhan. Satu orang menabur sudah, seorang pastor Tarjo sudah menabur di tempat ini. Saya percaya bahwa beliau sudah ada bersama Tuhan. Tapi taburannya akan menghasilkan banyak. dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan telah membuka
membukakan langit untukmu. Tuhan telah mengubah tanah di bawah kaki menjadi tanah subur. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah tanah ini bisa menghasilkan, tapi seberapa besar benih yang akan kau tabur. Katakan pada dirimu sendiri, level taburanku menentukan level tuaian hidupku. Jangan hanya tabur dengan seadanya atau berharap tuaian berlimpah. Hukum rohani ini tidak bisa dilanggar. Jika kau menabur sedikit, kau menuai sedikit. Jika kau menabur banyak, kau menuai kelimpahan. Tapi dengarkan ini, Tuhan tidak hanya melihat jumlah benihmu, Dia melihat hatimu. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pesanku untukmu, jangan memberi karena terpaksa, tapi berikan karena kau percaya. Jangan tabur dengan takut, tapi tabur dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang kau tabur dengan iman, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berikan taburan-taburan dalam kehidupan kami ini. Ini kami berikan Tuhan. Bukan hanya finansial, bukan hanya materi, keuangan saja. Ini kami lambangkan, kami simbolkan dan seluruh persembahan yang dipersembahkan dari tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat. Kuduskan dan sucikan semua taburan apapun bentuknya itu. Kuduskan, sucikan, dan semuanya akan menabur dengan penuh sukacita. Gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja Tuhan yang luar biasa, pertumbuhannya luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hambamu, urapi firman-Mu, urapi semua yang dilakukan. Berikanlah pada kami kecenderungan hati menabur benih kami dengan sukacita dan sungguh-sungguh, bukan karena paksaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.